itu Roh Kudus. Nah, penuh dengan Roh perlu dipahami karena begini, orang banyak atau orang tertentu bingung dengan penuh Roh. Nah, bingung penuh Roh itu bagaimana? Penuh Roh apakah cuma kelakuannya atau dengan manifestasinya? Paling tidak ada 3 ya. Ada 3 yaitu manifestasi, buahnya, dan kontinuitasnya. Ya apa? Manifestasi, buah, dan kontinuitas. Karena ada orang bermanifestasi tidak berbuah. Ada orang berbuah tapi tidak bermanifestasi. Ada orang berbuah bermanifestasi tapi tidak kontinu. Ya. Tidak apa? Kontinu. Tidak kontinu. Kontinu itu penting. Karena kalau dia cuma tahun lalu penuh Roh Kudus, kalau tahun ini jangan bagaimana? Ya, kalau dia saat di gereja dia kepenuhan, bagaimana kalau dia ada di luar gereja atau tidak dalam konteks ibadah? Itu penting. Ya. Jadi kepenuhan, kalau saya mau artikan kepenuhan dari bahasa Yunani, kata penuh ya, kata penuh boleh bilang haleluya. Haleluya. Supaya saudara jangan salah paham ya. Kalau untuk jemaat, saya tidak pernah tahan ilmu, pelajaran, tidak pernah simpan. Semuanya saya bagikan. Tapi kalau sekarang sudah tahap yang terbaru ini, saya tidak ingin bagikan firman pada sembarang orang. Ya, hanya untuk istilahnya apa ya? Begini, ada tahapan di mana sekarang orang menganggap firman itu murahan, merasa murah dan merasa enteng, merasa gampang. Jadi tidak ada lagi budaya menghargai, sehingga sampai pada level tertentu bahwa ada orang yang mengajar dengan baik, itu pun tidak lagi dihargai. Itu sebabnya kita dan sebagai jemaat bersyukur saya membagikan firman tidak seperti, maaf ya, para koki kalau kasih info di sesuatu sesi tertentu, ada kemungkinan ada yang tidak dia bilang. Ya, sehingga waktu saudara praktek, kenapa tidak jadi sama? Itu yang disebut dengan rahasia perusahaan, rahasia kopi. Nah, kalau untuk anak-anak rohani cuma saya bukakan. Kalau untuk yang lain, kecuali berkerinduan yang benar-benar benar, nah, seberapa benar itu? Yang berkerinduan benar-benar baru diberikan. Kalau cuma untuk spekulasi main-main, ini firman ini mahal. Amin. Katakan firman ini mahal. Bagi yang tidak mau tidak usah. Nanti satu waktu akan ada orang mencari dari laut ke laut, dari timur ke selatan, mencari apa? Mencari firman kebenaran. Tapi yang menjanjikannya sudah terangkat ke surga. Haleluya. Penuh itu bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya.
Katakan bersama pleroo. Pleroo itu di Efesus ya, di Efesus pasal berapa tadi? 5 ayat 18. 5:18 kata Yunaninya untuk kata penuh itu pakai kata pleroo. Pleroo itu katanya penuh atau fill, memenuhi, fill to have atau fill to fulfill, untuk penuh. Nah, saya ingin saudara mengerti bahwa kata penuh, kalau saudara mengerti bahasa Indonesia penuh, fast food, apa ya? Tolong bantu saya. Kalau full artinya satu orang atau dua orang full, bagaimana definisi praktisnya? Kalau sesuatu sudah lihat it full, apa artinya? Yang saudara lihat? Tidak ada ruang kosong. Tidak ada ruang kosong. Jadi full itu apa terhadap apa? Memenuhi wadah. Memenuhi ruangan atau memenuhi wadah. Jadi kasih contoh yang anak SD bisa mengerti. Full itu contohnya air di dalam gelas sampai pada up to the fill to the brim. Brim itu bibir atas paling tinggi, itu full. Jadi yang disebut dengan penuh adalah sesuatu yang sampai batas akhir bisa menampung material. Itu kalau ban itu sudah penuh tapi masih bisa tambah tekanan, masih bisa tambah. Sudah penuh tapi tekanannya 35-40 itu full, memang full kencang itu. Tapi full ini kalau kita baca Efesus 5:18, perhatikan kata ini, kata pleroo itu tadi, dia digunakan sama dengan di pembalap kalau waktu standar, karena orang ada ruangan seri. Dia ada DP nomor G4137 kalau tidak salah. Kamu mesti lihat lagi karena 4137. Nah, ini kode di kamus yang kalau saudara temukan sama nomornya, ini kalau belajar teologi, makanya orang yang belajar teologi cuma 3 bulan dia tidak bisa ikut ini. Dia tidak bisa karena apa? Ini studinya di Biblika bahasa Yunani dan orang menguasai teks, menguasai referensi. Kalau sekarang aplikasi sudah memudahkan, tapi basicnya harus dipahami. Nah, kalau G ini ditemukan, pleroo ini ditemukan di ayat lain, pleroo, O pertama pendek, O kedua panjang, ya, pleroo. Nah, maka saudara akan mudah tertolong ketika kata yang sama dipakai di ayat yang lain. Ulangi, kata yang sama digunakan di ayat yang lain, dan ayat yang lain itu menerjemahkan yang sama akarnya, tapi dia ada seperti penggunaan kata ganti yang lain, tapi lebih paham kita dari kata penuh. Nah, saya kasih tunjuk contohnya adalah kata ini digunakan dalam Kisah Rasul. Siapa giliran baca? Kisah 5 ayat 3. Kisah 5 ayat 3. Mulai dari depan. Saudara sukacita bilang haleluya. Haleluya. Kisah 5 ayat 3. Ya. Tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau menustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu
Ya, saya kasih saudara kuis. Kira-kira di Kisah pasal 5 ini ayat 3, mana yang sepadan dengan kata penuh? Jadi, mana di ayat 3 ini yang sepadan dengan kata penuh? Ada kaitan dengan kata penuh. Lero. Kuasai. Hah? Kuasai. Di Kuasai. kuasai. Mantap. Ternyata kata yang sama di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 3 diartikan, saya bersyukur ini ayat ini tertolong untuk memudahkan kita memahami ya. Ternyata ayat ini kan artinya penuh loh. Ya. Tapi di ayat ini kata yang sama, karena di kata aslinya di ayat ini ada dan diterjemahkan betul-betul berbeda, tapi menambah wawasan arti. Apa yang sudah temukan tadi? Kuasai. Mengapa hatimu? Kuasai. Ya, pakai teks di situ, dikuasai. Dikuasai artinya, kalau saudara dikuasai pakai bahasa lain supaya lebih luas. Apa padanan dan dikuasai? Apa? Kontrol. Kontrol satu, sama. Dikendalikan. Kendalikan, siapa lagi? Dipimpin. Terus, ya apa? Dikuasai ya, maksudnya apa yang sama dengan kuasai? Kontrol. Tadi kendali, dipimpin, apa lagi? Diatur. Yang sama tapi tidak sama kata. Itu namanya sinonim. Dikendalikan, diatur, dipimpin, dikontrol, baru jadi yang ditanya, yang dikuasai bersamanya apa? Jadi kalau dikuasai bersamanya dikuasai itu bukan bersama. So dia itu dikuasai bersamanya. Makanya jangan perhatikan Pak Ade, Pak, perhatikan ke sini. Dikuasai persamaan lainnya adalah dikontrol. Kendalikan. Oke, kita ambil kata-kata itu. Supaya cara mau mengerti itu dipenuhkan Roh Kudus. Seperti yang kata-kata, ini kan cara belajar sederhana. Apa yang sudah temukan adalah dikuasai itu adalah satu, dikontrol. Kontrol. Baru dikendalikan. Dikendalikan. Baru tadi apa? Diatur. Baru ada dipimpin. Sapi dong sana yang baru. Jadi ada kata-kata lain kalau boleh, ini namanya latihan berimajinasi. Supaya saudara, ini adalah kemampuan menganalisis atau analisa sesuatu, diurai-urai makin jelas. Kalau menyusun sintesa, banyak hal disusun jadi satu. Nah ini satu hal dikupas-kupas, diurai-urai, manggis, dibuka kamar-kamarnya. Jadi setelah memahami kata hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus, itu dalam kata aslinya pleroo, di tempat lain dipakai kata yang pleroo sama, tapi diartikan oleh bahasa Indonesia dikuasai. Jadi dikuasai itu kalau kita jabarkan, kita bedah lagi, maka bisa terdapat arti dikontrol, dikendalikan, diatur,
dipimpin, ya. Ada satu kata yang tidak tepat. Perintah. Hah? Perintah. Dipimpin sudah masuk ya. Dipimpin perintah. Ada kata diremot. Nah, kita tidak diremot. Dikontrol itu diarah-arahkan. Nanti saya akan tunjukkan pada saudara ada 7 pekerjaan Roh Kudus dalam hal parakletos. Parakletos itu ngapain di hidup kita? Ada kata nanti juga karena semua bingung, nanti semua melebar, hanya datang lagi satu, amin. Oke, dikuasai, jelas. Jadi kalau ada pertanyaan begini, sudahkah seseorang dipimpin Roh Kudus? Jadi tidak hanya lihat tadi ada berapa tadi yang saya bilang 5. itu pekerjaan atas orang percaya, tapi kepenuhan itu harus ada 3 hal tadi. Satu, Manifestasi. ya manifestasi. Buahnya. Lalu Buah. 2 adalah buah. Ada manifestasi tidak ada buah kan tidak ada makna, ya kan? Kemudian ada buah, tapi cuma setahun sekali atau 3 tahun lalu sekarang dengan Anda. Namanya apa? Kontinuitas. Paling tidak ini ada dalam buku saya yang berjudul Roh Kudus. 3 ini sebab begini. Halo, perhatikan baik di sini, haleluya. Haleluya. Kalau ada orang cuma ekstrim manifestasi, bisa-bisa dia tolak buahnya. Ada orang ekstrim di buah, tolak manifestasi. Ya. Ada orang manifestasi buah tapi tidak kontinu. Ada orang kontinu, mar buahnya nggak ada, manifestasi nggak ada. Dan tahu apa? Jadi orang yang tidak ada manifestasi suka diam-diam, tidak merespon, tidak menanggapi, dan dianggap penuh roh. Itu masalah karena satu poin tidak ada. Saya tanya, kalau saudara, jangan saudara, seseorang kerasukan setan, ada manifestasi? Ada. Karena roh itu begitu. Roh tidak bisa berekspresi tanpa ada jiwa dan tubuh. Jadi kalau ada orang kerasukan, iblis itu bermanifestasi menggunakan jiwa dan tubuh orang. Nah, Roh Kudus juga memenuhi seseorang, dia menggunakan jiwa dan tubuh kita. Jadi harus ada manifestasi. Nah, manifestasi itu yang disebut dengan, halo, katakan manifestasi. Jam habis, jam sudah bermanifestasi. Nah, manifestasi kalau orang penuh roh itu ada, ini manifestasi ya. Kalau orang penuh roh, saat penuh maksudnya. Coba lihat saat penuh apa yang terjadi kalau orang penuh roh. Apa? Maksudnya kalau kepenuhan pertama terjadi apa? Bahasa. Kemudian ada lagi berani beritakan firman Allah. Kemudian itu ada tanda fisik yang banyak di sini, tapi tanda fisik yang paling pertama adalah bahasa roh. Ada orang kita nggak berbahasa roh, kita penuh roh, boleh. Ada tanda lain, bernubuat. Kemudian ada berani katakan firman, berdoa sampai tempat itu goyang, ada itu. Dan itu ayat-ayatnya ada. Tapi nggak bahasa roh, nggak bernubuat, nggak berani beritakan firman, nggak ada tanda-tanda lainnya. Mengklaim bahwa dia penuh roh. Nah, itu namanya towo itu. Jangan ditowo-towokan, Karena manifestasi yang paling dominan orang yang penuh ya, orang yang penuh
manifestasi yang paling dominan bahasa roh. Jadi bahasa roh ini, Gembala sudah bilang tadi, bahasa roh itu ada dua, karunia dan tanda. Semua orang harus punya tanda, tapi tidak semua orang punya karunia. Karunia sudah dapat karunia bahasa roh? Tidak semua dapat. Tanda harus semua. Oh, tidak dapat tanda bahasa roh? Boleh, mak membuat ada enggak? Kalau tidak ada, kalau semua tanda tidak ada, ya itu tanda-tanda namanya. Kalau semua tanda tidak ada. Kisah 4:31, coba lihat. Tanda manifestasi lahiriah. Oh, kita nggak pernah selama hidup ada tanda bahasa roh. Iya, mungkin masuk. Tapi tanda lain kok nggak ada juga. Nah, itu yang aneh. Oke, next. Kisah 4:31. Kisah para Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka. Satu, ada tanda sampai gempa bumi. Betul, orang belum pernah alami itu. Nggak pernah bahasa roh, mesti ada goyang kayak tambah. Ini nggak pernah goyang, malah tak sono. Terus. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka semua apa? Penuh dengan Roh Kudus. Habis penuh. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, dia nggak pernah bahasa roh dia, bawa jiwa hebat. Ini yang bawa jiwa nyanda, bahasa roh nyanda. Tanpa dia berdoa, bukan bagoyang, dia tetap sono. Kau klaim bilang penuh roh. Itu belum berpindah di poin 2. Nggak ada manifestasi, kemudian buah nggak ada. Dan dari buahnya kita mengenal. Amin. Jadi saudara jangan sembarang percaya kepenuhan dia, tapi mulu jontol. Tahu jontol, tukang mencari tahu orang. Ini tuh bukan kepenuhan, itu kerasukan. Karena kerasukan dengan kepenuhan bersama DP operasional teknis, cara kerjanya sama, tapi DP penggerak yang berbeda. Nah, saya kasih tunjuk ayat terakhir karena sudah bagian sudah selesai. Ada 7 poin saya mau bagi tapi baru pendahuluan belum jadi masuk. Oke, saya minta saudara lihat Yudas. Ini kita mencari Yudas. Bapak Litor mencari dia. Oke. Yohanes 13 ayat 27. Yohanes 13 ayat 27. Baca. Next. Oh. Siapa lagi? Siap. Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera. Di ayat berapa ada tulis iblis masuk? Coba ayat berapa? Sesudah ayat tadi, sebelum ayat tadi. Saya punya alat ini loading terus. Jadi ayat berapa? Iblis masuk. 1 ayat 1 mesti coba. Hah? Coba. Next, ayat berapa tadi? Lukas 22 ayat 3. 22 ayat 3. Oh, beda pasal ya. 22 ayat 3. Waktu saya sudah habis. Next, Ibu Nova. Kasih Nova. Lukas 22 ayat 3. Ya. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu.
Tahu enggak ayat yang Sesnova baca dan Seskiola baca, kerasukan dan masuk, kata aslinya sama. Berarti yang dari sejak pertama itu, yang di ayat berapa tadi? 22, Yohanes 12 ayat 27. Yang Seskiola baca berapa? Yohanes 13. Yang Sesnova baca ayat berapa? Nah, Lukas 22 itu iblis masuk dengan Yohanes pasal tadi itu sama-sama, katanya sama. Berarti dia tidak nanti kerasukan berikut, dari awal dia sudah masuk dalam arti kerasukan. Nah, kerasukan adalah arti yang sama dengan nuansa yang berbeda. Arti yang sama dengan nuansa yang berbeda. Arti sama dikuasai, tapi yang menguasainya berbeda. Dan kalau pakai bahasa kerasukan orang kepenuhan ini, makanya ada padanan yang bertentangan kepenuhan dan kerasukan. Ciri-cirinya hampir sama. Kepenuhan dan kerasukan. Dari mana tahu bahwa kepenuhan itu kerasukan? Dari mana tahu kepenuhan itu bukan kepenuhan tapi kerasukan? Dari mana? Ada itu Dari manifestasi buah. Orang kalau tidak keluarkan buah, dia kepenuhan Roh Kudus, itu bagi Tuhan dapat dianggap kerasukan iblis. Kan Petrus pernah dihardik. Pernah dihardik. Nah, itu sebabnya Ananias dan Safira dihardik karena kerasukan iblis, dikuasai iblis. Katanya bukan kata yang ini, tapi operasionalnya sama. Padahal pasal 4 ayat 31 baru sama-sama Ananias dan Safira sama-sama kepenuhan. Pasal 5 dikendalikan oleh iblis. Jadi, hati-hati orang kalau kepenuhan Roh Kudus saat ini. Apa? Kontinu dalam dipimpin oleh Roh, diatur, dipimpin, dikendalikan, dikontrol, bukan cuma manifestasi. Karena kalau semua manifestasi tanpa dikontrol oleh Roh Kudus, lama-lama kita dikuasai, tapi sudah bukan oleh Roh Kudus, tapi oleh iblis. Sampai situ dulu, Tuhan memberkati. Kembali ke